Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok penyaji sudah hadir? Sudah, Ibu. Oke, bisa disiapkan, terus bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Titik dan Pak Adi, serta teman-teman saya. Di sini di kelompok 10 akan mempresentasikan materi pada kuliah ajaran dunia dengan dosen pengampu BMA Duduk Setiati dan Bapak Adi Silva. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota saya itu yang pertama Laili Tiasna Suroh dengan ukurannya 648. Yang kedua yaitu saya sendiri Novendi Alfian Muhdi dengan ukurannya 066. Yang terakhir yaitu Ismail Bahair dengan ukurannya 116. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol, rem, multi, dan matriks dinamik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Baik, untuk yang pertama kita di sini akan bahas tentang ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa vektor itu dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai suatu vektor baris atau vektor kolom. Nah, kali ini kita akan bahas tentang vektor baris dan vektor kolom. Definisi 1, untuk matriks berordo M dikali N. Misal matriks A yang terdiri dari A11, A12 hingga A1N sampai AM1, AM2 hingga AMN. Nah, vektor di Rn itu terbentuk dari baris A dan disebut vektor baris A. Seperti halnya ini R1, R2 sampai Rm. R1 itu terdiri dari A11, A12 hingga A1N. Sampai Rm itu terdiri dari AM1, AM2 sampai Mn. Nah, R1, R2 sampai Rm itu disebut vektor baris dari A yang terbentuk dari baris A, dari matriks A. Nah, untuk selanjutnya, vektor di Rm itu terbentuk dari kolom A dan disebut vektor kolom A. Seperti ini ada C1 yang terdiri dari A11, A21 hingga AM1, sampai Cn yang terdiri dari A1N, A2N hingga AMN. Belum, Rek. Nah, C1, C2, dan Cn itu disebut vektor kolom A yang merupakan bentuk yang terbentuk dari kolom A. Next. Nah, contoh 1 itu dari vektor baris dan vektor kolom dari sebuah matriks berordo 2 dikali 3. Misalkan ada matriks A itu terdiri dari 2, 1, 0, 3, negatif 1, 4. Nah, vektor-vektor baris A itu adalah R1-nya itu 2, 1, 0, dan R2-nya itu 3, negatif 1, 4. Sedangkan untuk vektor-vektor kolom A itu adalah C1-nya itu 2, 3, C2-nya 1, negatif 1, dan C3-nya itu 0 dan 4. Nah, definisi 2. Jika A adalah sebuah matriks berordo M dikali N, maka subruang dari Rn yang terentang oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris A. Dan subruang dari Rm, ini Rm ya teman-teman, bukan Rn. Dan subruang dari Rm terentang oleh vektor-vektor kolom A disebut ruang kolom A.
ruang penyelesaian dari sistem persamaan homogen AX sama dengan 0 yang merupakan subruang Rn itu disebut ruang 0A. Nah, pertanyaan 1. Hubungan apa yang ada di antara solusi dari AX sama dengan B dan ruas baris, kolom baris, dan ruang 0A? Matriks A itu yang terdiri dari A11, A12 hingga A1N sampai AM1, AM2 hingga AMN, dan X-nya itu sama dengan A1N, A2N hingga AMN. Nah, mengikuti rumus 10 dari section 1.3 bahwa jika C1, C2 sampai Cn dengan menunjukkan kolom dari vektor A, maka produk AX dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari semua vektor dengan koefisien dari X. Nah, dinyatakan dalam persamaan AX sama dengan X1 dikali C1 ditambah X2 dikali C2 ditambah sampai Xn dikali Cn. Nah, ini persamaan 1, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan 2 ini hampir sama dengan pertanyaan 1 yang tadi. Hubungan apa yang ada di antara ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol dari suatu matriks? Nah, suatu sistem persamaan linear AX sama dengan B yang terdiri dari M persamaan dengan N faktor yang tidak diketahui, itu dapat ditulis sebagai, tadi kan di persamaan pertama itu kan AX sama dengan X1 dikali C1 ditambah X2 dikali C2 sampai Xn dikali Cn. Nah, pada kali ini AX-nya itu kita ganti dengan yang tadi, teman-teman. Dengan hasil persamaan yang tadi. Jadi, AX-nya kita ganti dengan X1 dikali C1 tambah X2 dikali C2 hingga Xn dikali Cn itu sama dengan B. Nah, teorema 4.7.1. Sebuah sistem persamaan linear AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B ada dalam ruang kolom dari A. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear vektor kolom dari A. Nah, ini merupakan contoh 2 dari sebuah vektor B pada ruang kolom A. Misalkan AX itu sama dengan AB menjadi sistem linear. Jadi, misalkan A-nya itu negatif 1, 3, 2, 1, 2, negatif 3, 2, 1, negatif 2, dan X-nya itu X1, X2, X3. Sama dengan 1, negatif 9, negatif 3. Nah, tunjukkan bahwa B berada dalam ruang kolom A dengan menyatakannya sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A. Nah, solusinya, masalah ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sistem eliminasi Gauss. Sehingga diperoleh X1-nya itu sama dengan 2, X2-nya itu sama dengan negatif 1, dan X3-nya itu sama dengan 3. Karena sistem punya solusi atau konsisten, maka B berada dalam ruang kolom A seperti yang dijelaskan oleh formula 2. Jadi, kita masukkan 2-nya dikali kolom itu ya, teman-teman. Jadi, 2 dikali negatif 1, 1, 2 dikurangi 1 dikali 3, 2, 1 ditambah 3, 2, 3 dikali 3 dikali 2, negatif 3, negatif 2. Nah, hasilnya itu nanti akan 1, negatif 9, negatif 3. Nah, bahwa solusi umum dari sistem linear yang konsisten AX sama dengan B dapat diperoleh dengan menambahkan solusi spesifik dari sistem ke solusi umum dari sistem homogen yang sesuai AX sama dengan 0, maka kita dapat mengulangi teorema itu dalam bentuk vektor, teman-teman. Selanjutnya adalah teorema 4.7.2. Jika XO itu menyatakan sembarang penyelesaian tunggal dari suatu sistem linear tak homogen yang konsisten AX sama dengan B, dan jika S-nya itu sama dengan V1, V2, sampai VK merupakan vektor-vektor baris untuk ruang 0A, lalu setiap solusi dari AX sama dengan B dapat ditunjukkan dalam bentuk persamaan 3 ini, teman-teman. Jadi persamaan 3-nya itu sama dengan X sama dengan X0 ditambah C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 sampai CK dikali VK.
dan sebaliknya. Untuk semua pilihan skalar C1, C2, CK, hingga CK, maka vektor pada rumus ini adalah sebuah solusi dari AX sama dengan B. Nah, di samping merupakan gambar ya teman-teman, dari teorema 4.7.2 ini. Nah, ini ada ruang solusi dari AX sama dengan 0, terus ada set solusi dari AX sama dengan B. Untuk gambarnya bisa dilihat itu ditampil di pinggir. Next. Nah, untuk selanjutnya, vektor X0 dalam formula 3 itu disebut solusi khusus AX sama dengan B. Dan bagian sisanya dari rumus ini disebut solusi umum AX sama dengan 0. Dengan terminologi ini, teorema 4.7.2 dapat diucapkan ulang sebagai solusi umum dari sistem linier yang konsisten dapat dinyatakan sebagai jumlah dari solusi tertentu dari sistem itu dan solusi umum dari solusi homogen yang sesuai. Nah, secara geometris, set solusi AX sama dengan B dapat dilihat sebagai terjemahan dari X0 dari ruang solusi AX sama dengan 0. Untuk gambarnya sama seperti tadi, teman-teman. Selanjutnya adalah contoh 3, solusi umum dari sistem linier. Nah, tentukan penyelesaian khusus dan penyelesaian umum dari sistem persamaan linier berikut. Ada X1 ditambah 3X2 dikurangi 2X3 tambah X2, X5 sama dengan 0. Hingga ke bawah itu bisa dilihat sendiri teman-teman, sampai 2X1 tambah 6X2 tambah 8X4 tambah 4X5 tambah 18X6 sama dengan 6. Nah, untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan operasi baris elementer ya teman-teman, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 1, 3, 0, 4, 2, 0, 0, sampai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dari hasil ini kita dapat memperoleh X1-nya itu sama dengan negatif 3X2 dikurangi X1-nya itu sama dengan negatif 3X2 dikurangi 4X4 dikurangi 2X5. Untuk X3-nya itu sama dengan negatif 2X4 dan X6-nya itu sama dengan 1/3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ya teman-teman. Jadi kita asumsikan X2-nya ini sebagai R, X4-nya ini sebagai S, dan X5-nya ini sebagai T. Maka X1-nya itu sama dengan negatif 3R dikurangi 4S dikurangi 2T. Nah, untuk X2-nya itu sama dengan R, teman-teman. Untuk X3-nya itu sama dengan negatif 2S, dan X4-nya itu sama dengan 5, X5-nya itu sama dengan T, sampai X6-nya itu sama dengan 1/3. Nah, dapat disimpulkan bahwa solusi umum X dari sistem non-homogen dan solusi umum XH dari sistem homogen yang sesuai dapat ditulis dalam bentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi penyelesaian umum dari SPL-nya itu dapat ditulis dalam bentuk kolom ini. Jadi X1-nya sama dengan negatif 3R dikurangi 4S dikurangi 2T. Hingga X6-nya itu 1/3. Lalu ini dipecah ya teman-teman, RST-nya itu dikeluarkan. Sehingga diperoleh 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1/3 itu ditambah R dikali negatif 3, 1, 0, 0, 0, 0, ditambah S dikali negatif 4, 0, negatif 2, 1, 0, 0, ditambah T, negatif 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, untuk yang 0, 0, 0, 0, 0, 1/3 itu disebut solusi khusus. AX sama dengan B, teman-teman. Sedangkan yang ada RST-nya itu disebut solusi umum AX sama dengan 0. Next. Nah, pada kali ini saya akan buktikan solusi umumnya untuk yang AX sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi soalnya yang tadi ini cuma kita akan buktikan solusi umumnya itu. Jadi sama kita menggunakan operasi baris elementer teman-teman. Sehingga didapatkan hasil akhirnya itu 1, 3, 0, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 1,
2, 0, 0, 0, hingga di bawah sendiri 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, diperoleh X1 itu negatif 3R dikurangi 4S dikurangi 2T, untuk X2-nya itu diperoleh R, untuk X3-nya itu diperoleh negatif 2S, untuk X4-nya itu diperoleh S, X5-nya diperoleh T, dan X6-nya itu diperoleh 0. Nah, jadi yang ini tadi dirubah menjadi kolom ya teman-teman. Dibuat bentuk kolom, X1-nya, X2, X3, sampai X6 itu untuk R-nya dikeluarkan seperti tadi. Maka terbukti AX sama dengan 0-nya itu seperti bentuk yang tadi teman-teman. Seperti yang slide sebelumnya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah teorema 4.7.3. Basis ruang 0 didapat melalui himpunan penyelesaian SPL homogennya. Misal, ada matriks A ya teman-teman, yang terdiri dari 2, 2, negatif 1, 0, 1, sampai 0, 0, 1, 1, 1. Nah, penyelesaiannya kita juga dapat melakukannya dengan cara operasi baris elementer teman-teman, sehingga diperoleh X1-nya itu sama dengan negatif X2 dikurang X3. Ini X5 teman-teman. Jadi X1-nya itu sama dengan negatif X2 dikurangi X5. Untuk X3-nya itu sama dengan negatif X5 dan X4-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya itu di bawah X1-nya itu sama dengan negatif S dikurangi T, untuk X2-nya itu sama dengan S, X3-nya sama dengan negatif T, X4-nya sama dengan 0, dan X5-nya itu sama dengan T. Maka solusi umum yang diperoleh itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teorema 4.7.3. Vektor penyelesaiannya dapat ditulis sebagai berikut ya teman-teman. Ini lanjutan dari yang tadi untuk yang X1, X2, X3, X4, sampai X5 itu dapat ditulis dalam bentuk kolom seperti tadi. Lalu setelah itu S-nya kita pisah. Ini kan di atas ada negatif S dikurangi T, jadi kita pisah teman-teman. Operasinya seperti ini bentuknya. Terus S sama T-nya itu kita keluarkan. S sama T-nya kita keluarkan, dan bentuknya seperti ini. Nah, didapatkan vektor-vektor V1 dan V2 merentang dan membentuk suatu baris untuk ruang ini. Membentuk suatu basis untuk ruang ini. Atau basis ruang 0 adalah V1 dan V2. Jadi V1-nya itu negatif 1, 1, 0, 0, 0, dan V2-nya itu negatif 1, 0, negatif 1, 0, 1. Nah, V1, V2 itu adalah himpunan vektor-vektor dalam R2 dan bebas linier atau dua vektor dalam R2. Maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaiannya adalah berdimensi 2. Nah, yang perlu diingat, suatu ruang vektor tak nol V disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga V1, V2, sampai Vn yang membentuk suatu basis. Nah, semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi terhingga memiliki jumlah vektor yang sama. Nah, konsep dimensinya itu seperti ini, teman-teman. Basis standar untuk Rn mempunyai n vektor basis standar untuk R3. Basis standar untuk Rn itu mempunyai n vektor. Nah, contohnya, kalau misalnya basis standar untuk R3 itu mempunyai 3 vektor. Nah, R3 ini berdimensi ruang, teman-teman. Sedangkan untuk basis standar untuk R2 itu mempunyai 2 vektor dan disebut atau berdimensi bidang. Untuk R1-nya itu mempunyai 1 vektor, disebut berdimensi garis. Baik, selanjutnya teorema 4.7.3. Operasi baris elementer ini tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks, namun bisa mengubah ruang kolom matriks tersebut. Jadi tidak bisa mengubah ruang baris, tapi bisa mengubah ruang kolom.
Misal vektor baris matriks A terdiri adalah R1, R2 sampai dengan Rn. Dan Kok rame banget ya, Mbak? saya, maaf Bu, saya ada di pondok dan ada kegiatan mengaji. Ya pokoknya nggak rame loh, itu rame sih tas. Ya maaf Bu. Apakah bisa saya lanjut? Rasaku kok rame, menapa yang lain nggak merasa rame ya? Rame, Ibu. Nah ya itu. Nah ini loh Mbak, rame loh Mbak. Permisi Ibu, apa suara saya terdengar? Iya, oke silakan. Baik, saya ulangi ya Ibu. Teorema 4.7.4, operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks, tapi bisa mengubah ruang kolom matriks tersebut. Jadi pada teorema 4.7.4 ini tidak bisa operasi baris elementer ini tidak mengubah ruang baris, tapi bisa mengubah ruang kolom matriks. Nah, misal vektor baris matriks A adalah R1, R2 sampai dengan Rn, dan vektor baris matriks B itu diperoleh dari A melalui operasi baris elementer, maka jika OBE adalah pertukaran baris, matriks A dan matriks B ini tetap memiliki vektor baris yang sama, namun memiliki vektor kolom yang berbeda. Ini pada contoh ini. Pada matriks A ini 1, 2, 3 ini dan seterusnya dan matriks B ini. Nah, jika OBE adalah perkalian suatu baris dengan skalar tidak nol atau penambahan perkalian skalar suatu baris ke baris lainnya, maka ruang baris pada baris matriks B ini merupakan kombinasi linear ruang baris pada matriks A. Juga terletak pada ruang baris A, namun ini di garis bawah ya, mengubah ruang kolom A. Nah, ini contohnya ya. Matriks A. Matriks ini ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Nah, pada baris 2 kolom pertama ini kita kalikan min 2 pada baris pertama, lalu dioperasikan pada baris kedua ini. Nah, kita lihat ya. Min 3 dikali 1 dioperasikan sama 3 ini jawabannya 0. Terus min 3 dikali 2 itu kan min 6 ya. Min 6 dioperasikan sama 2 ini jawabannya hasilnya min 4. Dioperasikan tuh diapakan toh karepe Mbak? Ditambah. Iya Bu. Ojo dioperasikan, tahu operasikan ada tambah kurang kali bagi dan lain-lain. Iya Ibu, maksudnya seperti itu. Yang kemudian min 3 dikali 3 ditambah 1, jadi kan jawabannya min 8 ya. Lalu diteruskan pada baris ketiga ini min 1. Ini dikali min 1 saja, dikali min 1. Baris 3 mengalami min 1, jadi jawabannya min 2, min 3, dan 1. Nah, jika diketahui AX sama dengan 0 dan BX sama dengan 0, di mana matriks BM ini
dihasilkan melalui operasi baris elementer pada matriks A, Mn, maka A dan B ini memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Nah, sistem pertama mempunyai penyelesaian tidak trivial jika dan hanya jika sistem kedua matriks ini mempunyai penyelesaian yang tidak trivial atau vektor-vektor kolom dari baris A secara bebas dari A bebas secara linear jika dan hanya jika vektor-vektor kolom dan dari B juga bebas secara linear. Nah, jika vektor-vektor kolom dari A dan B masing-masing adalah C1, C2, C3 dan C aksen 1, C aksen 2, C aksen sampai C aksen N, maka kedua sistem tersebut bisa ditulis ulang sebagai ini, yang tertampil di layar. Nah, mungkin ya, teorema 4.7.3 dan 4.7.4 ini bisa mengecoh untuk salah mempercayai operasi bilangan elementer tidak mengubah ruang kolom dari sebuah matriks. Untuk mengapanya bisa dilihat sini ya. Matriks A terdiri dari anggota elemen-elemennya 1, 3, 2, 6 dan matriks B 1, 3, 0, 0. Matriks B ini dapat diperoleh dari A dengan menambahkan min 2 dikali baris pertama ke baris kedua. Namun, operasi ini telah mengubah ruang kolom A karena ruang kolom tersebut terdiri dari semua kelipatan skalar 1, 2. Sedangkan ruang kolom B terdiri dari semua kelipatan skalar 1. Ini yang seperti tadi, ini min 2 dikali baris pertama dioperasikan atau ditambah dengan baris kedua. Ini jawabannya. Min 2 kali 1, jawabannya min 2 ditambah min 2, 0. Min 2 kali 3 sama dengan min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, contoh keempat ini menemukan sebuah basis untuk ruang 0 matriks. Temukan basis untuk ruang 0 dari matriks A ini, seperti yang ditampilkan di layar. Nah, solusinya, ruang 0A adalah ruang solusi dari sistem linear homogen AX sama dengan 0, seperti yang ditunjukkan pada contoh 3 yang telah dijelaskan oleh Mbak Ismi tadi. Memiliki basis, V1 itu min 3, 1, 0, 0, 0, 0, V2 itu min 4, 0, min 2, 1, 0, 0, V3 itu min 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, perhatikan. Nah, bahwa vektor basis 1, V1, V2, V3, dan V3 pada contoh terakhir ini adalah vektor yang dihasilkan secara berturut-turut, menetapkan salah satu parameter dalam solusi umum sama dengan 1 dan lainnya sama menjadi 0. Kemudian yaitu teorema 4.7.5. Jika matriks R berbentuk epsilon baris, maka vektor baris dengan satu utama merupakan basis untuk ruang baris R, dan vektor kolom dengan satu utama merupakan basis dari ruang kolom R. Ini contohnya ya. Contoh 5, basis untuk ruang baris dan kolom dari matriks di baris bentuk epsilon. Temukan basis untuk ruang baris dan kolom dari matriks A ini. Solusinya, matriks A berbentuk dari epsilon baris, maka dilihat dari teorema 4.7.5 ini berikut. R1 ini terdiri dari 1, min 2, 5, 0, 3. Ini ya. R2 ini terdiri dari 0, 1, 3, 0, 0. R3 ini terdiri dari 0, 0, 0, 1, 0. Nah, membentuk basis vektor untuk ruang baris A dan vektor-vektornya itu C1 ini 1, 0, 0, 0, C2 itu min 2, 1, 0, 0, C4-nya ini 0, 0, 1, 0. Membentuk basis untuk ruang kolom A. Kemudian kita masuk ke teorema 4.7.6. Jika A dan B adalah matriks ekuivalen baris, maka suatu himpunan vektor kolom A adalah bebas linear jika dan hanya jika vektor kolom yang bersesuaian dengan vektor B bebas linear. Yang kedua itu
himpunan vektor kolom tertentu dari A membentuk basis untuk ruang kolom A. Jika dan hanya jika vektor kolom B yang sesuai membentuk basis untuk ruang kolom dari B. Selanjutnya kita masuk ke contoh 6. Contoh 6, basis untuk ruang kolom dengan pengurangan baris. Dilihat matriks A ini terdiri dari komponen-komponennya, operasi bilangan elementer tereduksinya itu ini. Setiap baris memiliki elemen 1, kecuali baris yang memiliki semua elemennya itu 0 ya. Matriks A dan R memiliki ruang kolom yang berbeda. Ini basis untuk ruang kolom A tidak bisa langsung didapat dari operasi bilangan elementer tereduksi R. Nah, dari teorema 4.7.6 tadi, bahwa yang poin B, bahwa jika kita menemukan vektor kolom yang dari R yang merupakan basis untuk ruang kolom R, maka ruang kolom yang bersesuaian dengan A ini akan membentuk basis untuk kolom dari A. Nah, yang ketiga itu kolom pertama, kolom ketiga dan kelima mengandung satu utama dari vektor-vektor tersebut dan membentuk suatu basis untuk ruang kolom R dari R. Jadi vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari A ini merupakan basis untuk ruang kolom A. Ini ya. C aksen 1 itu terdiri 1, 0, 0, 0. C aksen 3 itu terdiri 4, 1, 0, 0. Ya. Ini. C1 ya, C1-nya itu terdiri dari 1, 2, 2, min 1, 1, 2, 2, min 1 ya. C3-nya 4, 9, 9, min 4. Yang ini 4, 4, 9, 9, min 4. Dan C5-nya itu 5, 8, 9, min 5. Dari kolom 1, 3, dan 5. Kolom 1, 3, dan 5 dari R mengandung satu utama dari vektor-vektor kolom. Ini. Dari R ini, C aksen 1, setiap kolomnya ini mengandung satu utama dari vektor-vektor kolom. 1, 1, 1. Nah, vektor kolom yang bersepadan dari R dan membentuk suatu basis untuk ruang kolom A. Ini contoh 9, kita masuk kepada contoh 9, basis untuk ruang baris matriks. Carilah basis untuk ruang baris dari matriks A. Ini matriks A dengan elemen-elemennya itu 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 1, 0, 4, 4, min 4. Solusinya pertama itu kita transpos matriks menghasilkan, nah ini. Kita ini transport itu kita ubah yang awalnya dari baris menjadi kolom. Nah, kita operasikan bilangan elemen baris elementernya jadi 1, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi basis untuk ruang kolom A transpos ini C1 1, 0, 1, 1 ini ya. C2-nya 3, 2, 1, 2. Lalu ditransposkan lagi menghasilkan basis vektor pada ruang baris A. Ini kan yang pertamanya kolom menjadi baris ya. R1, 1, 0, 1, 1, R2, 3, 2, 5, 1. Kita masuk pada contoh 10 basis dan kombinasi linear. Himpunan vektor S yang terdiri dari V1, V2, sampai VK dalam ruang N ditemukan himpunan dari vektor yang menyatakan baris dari span dan menyatakan vektor lain yang bukan merupakan basis sebagai kombinasi linear dari basis vektor tersebut. Soal yang pertama itu cari himpunan bagian dari vektor-vektor kolom yang membentuk suatu basis untuk ruang yang terentang oleh vektor-vektor tersebut. V1-nya itu terdiri dari
Ini itu 1, min 2, 0, 3, V2-nya itu 2, min 5, min 3, 6, V3-nya 0, 1, 3, 0, V4-nya 2, min 1, 4, min 7, V5-nya 5, min 8, 1, 2. Untuk soal yang kedua ini, nyatakan vektor yang tidak berada pada basis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Solusi yang A itu reduksi reduksi matriks A menjadi bentuk baris epsilon reduksi R dan anggap W1, W2, W3, W4, W5 pada vektor-vektor kolom R. Maksudnya, maaf ini salah ya, benar-benar. Ya, matriks A ini 1, 2, 0 seperti yang ada di gambar ini. Nah, baris kolom pertama ini disebut V1 ya, dan seterusnya. Kemudian pada matriks B ini kolom pertamanya disebut W1 dan seterusnya. Angka 1 utama terjadi di kolom 1, 2, dan 4. Jadi angka 1 utama terjadi di kolom 1, 2, dan 4. Jadi menurut teorema 4.7.5 ini, W1, W2, W4 adalah basis untuk ruang kolom pada matriks B. Ini. Ini. W1, W2, dan W4. Adalah V dan akibat. Dan akibatnya V1, V2, V4 ini merupakan basis untuk ruang kolom pada matriks A. Kemudian kita masuk pada solusi yang B. Kita akan mulai dengan menyatakan W3 dan W5 ini sebagai kombinasi linear dari basis vektor W1, W2, W4. Nah, cara termudahnya ini untuk melakukannya adalah dengan menyatakan W3 dan W5 dalam bentuk vektor baris dengan kombinasi yang lebih kecil. Dengan demikian, kita akan menyatakan W3 sebagai linear kombinasi W1 dan W2, dan ini akan menyatakan W5 sebagai kombinasi linear dari W1, W2, dan W4. Bisa kita diperiksa ini. W3 sama dengan 2 dikali W1 min dikurangi W2. Sedangkan W5-nya itu W1 ditambah W2 ditambah W4. Nah, persamaan yang sepadan untuk vektor-vektor kolom A menyatakan vektor-vektor yang tidak ada dalam basis tersebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor baris V3. Ini sama, jadi rumusnya sama kayak ini. Yang matriks B. V3 sama dengan V2 dikurangi V1, V5 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V4. Kemudian kita masuk dalam teorema 4.8.1 mengenai ruang baris dan kolom suatu matriks memiliki dimensi yang sama. Buktinya ini tuh teorema 4.8.1 ini sesuai dengan teorema 4.7.4 dan 4.7.6 pada poin B, bahwa operasi baris elementer ini tidak mengubah dimensi dari ruang baris maupun ruang kolom suatu matriks, sehingga jika R adalah sembarang untuk baris epsilon A, maka pasti benar bahwa dimensi ruang baris A sama dengan dimensi ruang baris R. Dimensi ruang kolom A sama dengan dimensi ruang kolom R. Ini ya, bisa kita lihat. Baris A sama dengan ruang baris B. Matriks A direduksi operasi bilangan elementer tereduksi menjadi matriks R. Kemudian saya serahkan kepada teman saya
Maaf, Vira. Saya lanjutkan, yaitu definisi 1. Dimensi persekutuan dari ruang baris dan ruang kolom dari matriks A disebut rank dari A dan dinyatakan dengan rank A. Dimensi dari ruang nul dari A disebut nullity dari A dan dinyatakan dengan nullity A. Contoh pertama, temukan rank dan nullity dari matriks berikut. Kemudian penyelesaiannya sama seperti contoh-contoh sebelumnya, ya kita lakukan operasi baris elementer terlebih dahulu. Next, selanjutnya. Nah, setelah kita lakukan OBE, akan dihasilkan bentuk eselon baris tereduksi dari A, yaitu seperti berikut. Nah, kita lihat matriks ini memiliki 2 satu utama, sehingga ruang baris dan ruang kolomnya adalah 2 dimensi, sehingga rank A sama dengan 2. Dan untuk mencari nullity dari A, kita harus mencari dimensi ruang solusi dari sistem linear AX sama dengan 0. Jadi, kita selesaikan dengan sistem homogen AX sama dengan 0 ya, sehingga dihasilkan X1 dikurangi 4X3 dikurangi 28X4 dikurangi 37X5 ditambah 13X6 sama dengan 0. Kemudian X2 dikurangi 2X3 dikurangi 12X4 dikurangi 16X5 ditambah 5X6 sama dengan 0. Kemudian kita ubah yang variabel utama menjadi X1 sama dengan 4X3 ditambah 28X4 ditambah 37X5 dikurangi 13X6. X2 sama dengan 2X3 ditambah 12X4 ditambah 16X5 dikurangi 5X6. Slide selanjutnya. Kemudian kita misalkan X3-nya dengan A, X4-nya dengan B, X5-nya dengan C, dan X6-nya dengan D, sehingga didapatkan penyelesaian umumnya yaitu X1 sama dengan 4A ditambah 28B ditambah 37C dikurangi 13D. X2 sama dengan 2A ditambah 12B ditambah 16C dikurangi 5D. Atau kita dapat tuliskan dalam bentuk vektor kolom, yaitu sebagai berikut. X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan A dikali vektor 2, 4, 2, 1, 0, 0, 0 ditambah B dikali vektor 28, 12, 0, 1, 0, 0 ditambah C dikali vektor 37, 16, 0, 0, 1, 0 dan D dikali vektor min 13, negatif 5, 0, 0, 0, 1. Nah, karena vektor ini membentuk basis untuk ruang solusi sebanyak 4, maka nullity A sama dengan 4. Slide selanjutnya. Kemudian contoh 2. Apakah rank maksimum yang mungkin dari matriks A berordo M kali N dan tidak persegi? Penyelesaiannya, karena vektor baris dari A berada di Rn dan vektor kolom berada di Rm sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka ruang baris A paling banyak berdimensi N dan ruang kolomnya paling banyak berdimensi M. Karena rank A adalah sesuai definisi adalah dimensi persekutuan dari ruang baris dan ruang kolom, maka rank maksimumnya pasti lebih kecil dari M dan N. Bisa dinyatakan dengan rank A kurang dari sama dengan minimum dari M dan N. Slide selanjutnya. Kemudian teorema 4.8.2 yang berbunyi jika A adalah matriks dengan N kolom, maka rank A ditambah nullity A sama dengan N. Jadi, rank A ditambah nullity A sama dengan banyaknya kolom matriks tersebut. Buktinya, karena A memiliki N kolom, persamaan linear homogen AX sama dengan 0 memiliki N variabel yang tidak diketahui, variabel ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu variabel utama dan variabel bebas. Sehingga banyaknya variabel utama ditambah banyaknya variabel bebas sama dengan N. Next slide. Contoh 3. Matriks A sebagai berikut memiliki 6 kolom. Maka hasil ini sesuai dengan contoh pertama yang sudah
kita ketahui rank dan nullity-nya ya, bahwa ranknya itu 2 dan nullity-nya adalah 4. Jadi 2 ditambah 4 atau rank ditambah nullity sama dengan 6 atau banyaknya kolom. Slide selanjutnya. Kemudian teorema 4.8.3. Jika A adalah matriks M kali N, maka rank A adalah banyaknya variabel utama dalam solusi umum AX sama dengan 0. Dan nullity A adalah banyaknya parameter dalam solusi AX sama dengan 0. Untuk contohnya, tentukan jumlah parameter dalam solusi umum AX sama dengan 0 jika A adalah suatu matriks 5 kali 7 dengan rank 3. Kita ketahui bahwa ranknya kolomnya itu 7 ya, ranknya 3. Maka untuk mencari nullity A adalah N dikurangi rank A sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Yang kedua, tentukan rank dari matriks A berordo 5 kali 7 jika AX sama dengan 0 memiliki 2 penyelesaian ruang dimensi. Kita ketahui kolomnya itu 7 dan nullity A-nya itu 2. Sehingga untuk mencari rank yaitu banyaknya kolom dikurangi nullity sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Next slide. Teorema 4.8.4. Jika AX sama dengan B adalah sebuah sistem persamaan linear konsisten atau punya solusi dengan M persamaan dan N variabel serta rank A sama dengan R, maka solusi umum dari sistem tersebut mempunyai N dikurangi R parameter. Tidak jauh beda dengan sebelumnya ya, kita punya matriks A dengan M kolom dan dengan M baris dan N kolom serta rank A sama dengan R, maka N dikurangi R adalah sebagai nullity atau parameter. Kemudian kita akan membahas ruang vektor pada matriks pembangun. Jika diketahui matriks A dan transposnya secara bersamaan, maka kita akan mengetahui beberapa ruang penting, yaitu ruang baris dari A, ruang kolom dari A, ruang nul dari A, ruang baris dari A transpos, ruang kolom dari A transpos, ruang nul dari A transpos. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mentranspos itu mengubah vektor-vektor kolom menjadi vektor baris dan sebaliknya mengubah vektor baris menjadi vektor kolom, maka ruang baris dari A akan sama dengan ruang kolom dari A transpos dan ruang kolom dari A akan sama dengan ruang baris dari A transpos. Sehingga kita ambil salah satunya, sehingga kita akan mengetahui 4 dasar ruang matriks, yaitu ruang baris dari A, ruang kolom dari A, ruang nul dari A, dan ruang nul dari A transpos. Slide selanjutnya. Teorema 4.8.5. Jika A adalah sebarang matriks, maka rank A sama dengan rank A transpos. Buktinya, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa rank A itu adalah dimensi dari ruang baris A dan dimensi ruang baris dari A tadi akan sama dengan dimensi ruang kolom dari A transpos, dan ruang kolom dari A transpos sama dengan rank dari A transpos, sehingga rank A sama dengan rank A transpos. Dan jika kita memiliki matriks A dengan M kali N, berordo M kali N, maka rank A transpos ditambah nullity A transpos sama dengan M. Dan rank A ditambah nullity A transpos sama dengan M. Next slide. Nah, dari pembahasan sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan seperti pada tabel berikut mengenai dimensi-dimensi dari keempat ruang dasar dari suatu matriks A dengan berordo M kali N dengan rank R. Maka dimensi ruang baris dari A yaitu R, dimensi ruang kolom dari A yaitu R, dimensi ruang nul dari A yaitu N dikurangi R, atau nullity dari A yaitu N dikurangi R, dan nullity dari A transpos yaitu M dikurangi R.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin dari teman-teman belum ada yang ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak salahnya kami minta Mbak, maaf yang Anda punya soal, Mbak? Anda menyediakan soal? Ada, Ibu. Coba soal itu diberikan ke teman-teman untuk bisa dibahas bareng-bareng. Baik, Ibu. Apakah sudah terlihat? Ini silakan, ada soal. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Mohon maaf, Alfi, saya boleh izin bertanya? Iya. Izin bertanya untuk slide 12. Baik, sebentar. Bentar saya cari PPT. Iya, ini. Apakah sudah terlihat ya? Ya, iya sudah, Alfi. Sebentar. Baik, Dewi. Oh, sudah benar Alfi yang di PPT ini. Ternyata kalau yang dikirim sebelumnya itu ada kesalahan di matriks yang terakhir itu. Tapi kalau di sini sudah benar. Tidak jadi bertanya. Terima kasih, Alfi. Iya, tadi sudah direvisi. Terima kasih, Dewi.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin mau menjawab soal. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab, silakan langsung raise hand, G. Silakan yang ingin mencoba. Kalau enggak nanti kelompok lo yang menjelaskan lagi.
Ayo silahkan yang mau mencoba. Kalau enggak ini ya paling langkahnya gimana aja lah. Sesuai teori bagaimana gitu aja loh, kalau enggak susah nulis. Mungkin teman-teman bisa langsung rasain yang ingin menjawab. Anda aja Mbak, di ini aja loh, apa jenenge, ya secara teori gimana gitu aja lah. Kalau Anda punya pekerjaan ya bisa ditampilkan sambil dijelaskan gitu, boleh. Baik, Ibu, sebentar ya. Baik, mungkin untuk Ismi bisa menjelaskan. Saya persilahkan kepada Ismi. Baik teman-teman, itu cara nyarinya ya. Cara menyelesaikannya itu kita nyari operasi menggunakan operasi baris elementer teman-teman, sehingga dihasilkan itu hasil akhirnya itu teman-teman, X1-nya itu sama dengan negatif X2 dikurangi X5, itu bukan X3 teman-teman, jadi X5. Jadi untuk X1-nya itu sama dengan negatif X2 dikurangi X3. Nah untuk X3-nya itu sama dengan negatif 5, dan untuk X4-nya itu sama dengan 0. Itu untuk operasi baris elementernya teman-teman.
Untuk yang di bawah teman-teman, untuk yang X1 sama dengan negatif X dikurangi T. Jadi kita asumsikan X2-nya itu sebagai S. Dan X5 itu kita asumsikan sebagai T. Jadi X1-nya itu sama dengan negatif X dikurangi T. Untuk X2-nya itu sama dengan S, teman-teman. Jadi kan X2 kita asumsikan sebagai S, jadi X2-nya itu sama dengan S. Nah, untuk X3 itu sama dengan negatif T. Jadi X5 itu kan kita asumsikan sebagai T, teman-teman. Jadi ini X5 harusnya, teman-teman. Ya, X3. Sebentar, teman-teman. Oh, itu ada yang salah, teman-teman. Jadi, untuk X3, boleh dikeatasin, Vi? Kurang-kurang ke bawah. Oh iya, benar teman-teman. Jadi untuk X3 itu kan kita anggapnya X5 itu T. Jadi untuk X3 itu sama dengan negatif T. Nah, untuk X4-nya itu 0, sedangkan X5-nya itu sama dengan T. Lanjut. Tidak hanya nilainya itu, tapi apa sih yang harus dicari, terus gimana, terus mengapa kok begitu, gitu loh Mbak. Jadi ada kalimat itu tadi bisa diterangkan, tidak hanya disuruh membaca sendiri, bisa dijelaskan ada kalimat. Jadi soalnya seperti itu ya, Anda minta carilah basis untuk ruang nol dari A. Lah itu apa yang harus dikerjakan, itu apa atau gimana? Begitu loh, diterangkan gitu. Untuk yang A pertama ini apa gitu, A itu opo. Oh, Misalnya baik. gitu loh. A itu matrik koefisien kah atau apakah? Sehingga di situ ada berapa persamaan, ada berapa variabel. Kemudian harus dibuat matrik diperbesar sehingga harus ditambah atau apa jenenge, ditambah satu kolom yaitu 0, atau itu harus dibuat SPL homogen atau apa gitu loh Mbak. Tidak hanya ini, kalau sudah gini OBE gimana gitu loh. Tapi bagaimana langkah mencari apa yang ditanyakan itu gitu. Coba terangkan. Ini kan ada 4 persamaan, terus variabelnya kalau melihat A-nya kayak gitu itu kan ada 5 variabel. Kalau nanti ada SPL homogen dengan 4 persamaan terus 5 variabel, maka nanti solusinya harus bagaimana? Apakah hanya trivial ataukah selain trivial juga non trivial, misalnya begitu. Terus
rank apa jenenge untuk mencari ini apa? Kan ada variabel yang bebas lah, banyaknya variabel bebas itu gimana misalnya, begitu loh diterangkan. Ya, baik Ibu. Ini terdapat matriks ya, matriks yang seperti di gambar ini kita OBE-kan. Nah, bisa lebih gampangnya bisa kita lihat di yang ini. Untuk X1 baris pertama ini, ya kita misalkan kan tadi solusi umumnya itu X2 sama dengan S ya. Jadi kita ini pada X1 itu min S dikurangi min T. Sedangkan T itu merupakan X3. Nah, ini kan ya. Nah, untuk min S-nya itu kan min 1, ini min 1. Nah, untuk min T-nya itu kan min T, bentar. Ini 1, jadi min 1 juga. Lalu min 1 ketemu min 1, jadinya ini 1. Dari matrik A ini Mbak, dari matrik A yang depan sendiri, Ya, terus itu. menjadi matrik yang di belakang, menjadi matrik eselon baris, ya, menjadi Iya. matrik eselon baris, itu kan tidak hanya satu langkah kan banyak langkah. Iya. Prinsipnya hanya dengan menggunakan OBE, ya, atau Iya. eliminasi ekspansi Gauss lah ya, dari matrik Iya. dari matrik A yang ditambah dengan satu kolom 0, ya, sehingga Iya. menjadi matrik ini, matrik yang belakang menjadi matrik eselon baris, itu kan banyak langkah. Nah, kalau sudah sampai matrik eselon baris ini kan sudah gampang toh. Di sini X berapa ini? Variabelnya X1, X2, X3, X4, X5 ya, atau iya. Itu X4-nya kan sudah jelas sama dengan 0. Kemudian persamaan yang di atasnya ini X3 ditambah X5 sama dengan 0. Sehingga X3 sama dengan negatif X5. Kemudian persamaan yang pertama itu kan X1 ditambah X2 ditambah X5 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan negatif X2 dikurangi negatif X5. Kan yang itu X5 teman-teman itu yang mana? Yang ini loh, atas sendiri ini loh. Kan gitu. Sehingga X1 apa yang akan diinikan? Ada variabel bebas yang mana? Variabel bebasnya adalah yang X5. X5 itu diberi itu kan parameter ya, diberi nilai T, X5-nya T, X4-nya 0, sehingga X3-nya negatif T, kan gitu. Ya, kemudian X2-nya itu diberi nilai S, sehingga X1 sama dengan negatif S dikurangi negatif dikurangi T. Dikurangi T, betul, X1 Betul, sama dengan negatif S dikurangi T, X2-nya S, X3-nya ini. Udah, ini nih sudah, wes ketemu ini. Terus mari ngono ngapain? Kemudian kita dapat vektor V1 dan V2 ini merentang dan membentuk suatu baris untuk ruang 0. Mana? V1 Ini. itu yang mana? V2 itu yang mana? Ya ini yang ini tadi Anda jelaskan. Setelah X1 sama dengan min S min T, X2 sama dengan S, X3 sama dengan negatif T, X4 sama dengan 0, X5 sama dengan T, kemudian diapakan? Disubstitusikan ke persamaan, ke variabel X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan apa itu?
sama dengan yang V1-nya itu min 1, 1, 0, 0, 0, V2-nya itu min 1, 0, min 1, 0, 1. Begitu itu. Dengan S sama dengan T. Oke, ayo ini yang diterangkan ini ya. Diterangkan, terus mari ngono didapat vektor apa itu? Kok cilik-cilik malian? V1 dan V2 merentang dan satu basis untuk ruang atau basis untuk ruang nol. Jadi ini ruang nolnya itu. V1-nya yang mana? Yang ini tuh. Nah, itu nanti di ini ya. Iya. Jadi didapat V1 apa, V2 apa, ngono Mbak. Nah, terus basis ruang nol adalah V1, V2. V1-nya yang ini tadi, kemudian V2-nya yang ini. Terus S himpunan V1, V2 adalah apa itu? Himpunan vektor-vektor dalam ruang dimensi 2, ya. Dan Iya itu. bebas linear. Karena tidak berkelipatan ya. Iya. Nah, karena bebas linear, maka himpunan V1, V2 itu adalah basis. Dan ruang penyelesaiannya itu berdimensi 2. Ya, karena basisnya itu terdiri dari 2 buah vektor, maka dimensinya juga 2. Ya kan? Dimensi itu kan banyaknya vektor bebas linear dalam suatu ruang vektor. Oke, lah itu diterangkan kalau mengerjakan ngono yo iso wis. Oke, terus masih ada kah? Sudah Ibu. Hanya satu itu? Oke. Enggak ada yang lain? Buatan soalnya tadi di PPT-nya sudah dicantumkan contoh-contoh Ibu. Oke. Oke. Pak Abi? Waktunya masih banyak tapi materi habis Pak Abi? Saya kasihan tambahan terus maksud saya biar istirahat. Nah, atau diakhiri gitu loh maksud saya biar ditutup sekalian. Nggih, Bu Titi. Oke. Udah Mbak, langsung ditutup aja Mbak. Nanti dipelajari sendiri ya yang lain ya. Baik Ibu. Ya wis. Ini tadi Mbak siapa? Mbak Novem sama Mbak Esmiatur, 2 tok, 1 kelompok. Sama Laili Trias Ibu. Oh, Mbak Laili iya. Oke. Ya wis. Baik, terima kasih kepada Ibu Titik dan Pak Abi Suwito serta teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.